Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puan Mandira dari Politeknik Negeri Balikpapan, peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil Angkatan 14 Puslatbang KD Odelan Samarinda tahun 2020. Oke, kali ini saya akan nge-review tentang materi akuntabilitas. Sebenarnya apa sih akuntabilitas itu? Akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanahnya. Kalau responsibilitas sama nggak sih dengan akuntabilitas? Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Jadi apa yang membedakan akuntabilitas dengan responsibilitas? Uh, Contoh kasusnya seperti ini. Saya sebagai pengelola kepegawaian mendapatkan perintah atau amanah dari atasan saya untuk menghadiri undangan workshop tentang pengisian data atau registrasi NITK untuk aplikasi Sintendik, Sistem Informasi Tenaga Kependidikan. Sebagai bawahan, saya ikuti perintah atasan saya melakukan perjalanan dinas keluar kota menghadiri workshop tersebut. Jadi perilaku responsibilitas saya adalah dengan menghadiri workshop tersebut yang menjadi perintah atasan saya. Lantas saya pulang kembali ke satuan kerja saya. Di sini saya melakukan akuntabilitas, di mana untuk di bagian keuangan saya melaporkan melaporkan tentang perjalanan dinas saya, mulai dari data-data yang saya kumpulkan, bukti-bukti yang saya kumpulkan, termasuk tentang akomodasi dan transportasi yang telah dibiayai, termasuk SPPD juga di dalamnya. Itu bentuk laporan saya ke bagian keuangan. Lantas bagaimana pertanggungjawaban saya kepada atasan saya? Saya menjelaskan apa yang saya dapat di sana, materi apa yang saya terima, terus saya mengaplikasikannya di dalam tugas dan kinerja saya pada saat di satuan kerja. Saya langsung memberikan informasi dan sosialisasi kepada tenaga kependidikan yang khususan ini seperti PLP, laboran, pustakawan yang akan saya registrasi untuk mendapatkan NITK, nomor induk tenaga kependidikan, melalui aplikasi tadi Sintendik. Selanjutnya saya kumpulkan berkasnya, saya minta berkas untuk dilengkapi, kemudian saya daftarkan. Kemudian akan ada feedback dari sana untuk memberikan NITK bahwa data telah berhasil saya input. Jadi akuntabilitas di sini sudah saya lakukan, termasuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diamanahkan kepada saya sebelumnya. Oke, selanjutnya aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, hubungan. Akuntabilitas ada sebuah hubungan di mana antara pemberi wewenang, yaitu atasan, memberikan arahan dan bimbingan kepada saya sebagai bawahannya, penerima wewenang, yang harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan atau apa yang sudah diamanahkan. Ini ada hubungannya juga tentang akuntabilitas vertikal ya, jadi antara atasan dan bawahan. Pertanggungjawaban saya kepada atasan saya. Selanjutnya, aspeknya ada hasil yang kedua. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Jadi untuk memperoleh hasil yang maksimal, saya sebagai ASN harus berlaku bertanggung jawab, adil, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, yang ketiga, laporan. Akuntabilitas memerlukan sebuah laporan kinerja, yang mana ini merupakan wujud dari akuntabilitas yang ada di dalamnya. Ada target, ada data, ada analisis, dan ada kesimpulan di dalamnya. Selanjutnya, ada konsekuensi. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi berupa reward dan punishment. Jadi reward di sini bukan semata-mata berupa materi ya, tapi juga bentuk seperti workshop, peningkatan pengembangan SDM, seperti ikut pelatihan, atau mungkin yang lebih di atas peningkatannya yaitu dengan promosi jabatan. Selanjutnya juga ada punishment-nya atau sanksi. Sanksi yang didapat jika kinerja kita memang jika kinerja kita tidak meningkat atau memang ada masalah dari akuntabilitas ini, atau ada terjadi kesalahan pada saat pelaporan atau saat
pertanggungjawaban. Selanjutnya ada kinerja. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Jadi bisa kita lihat ada proses evaluasi setelahnya. Jadi di titik-titik mana sebenarnya ada kesalahan atau ada kekurangannya. Terus hasil akhirnya bagaimana? Dilihat dari pelayanan kepada masyarakat atau mungkin kalau di satuan kerja kepada pegawai. Jadi dilihat apakah mereka puas atas pelayanan publik yang diberikan atau tidak. Selanjutnya fungsi utama pada akuntabilitas publik. Yang pertama sebagai kontrol demokrasi. Sebagai kontrol demokrasi, kalau sebagai ASN, ini bisa dijadikan rekam jejak, yang mana menjadi tolak ukur masyarakat sebagai pengguna pelayanan, atau kalau di satuan kerja bisa disebut pegawai yang kita urus atau kita kelola datanya, sebagai tolak ukur apakah kinerja saya sudah baik atau tidak, termasuk menjadi bahan evaluasi atasan atau pemberi wewenang. Selanjutnya yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi bisa dibayangin, jika akuntabilitas ini tidak saya jalankan dengan benar, maka saya akan merasa bebas karena tidak ada yang menguasai, atau saya akan merasa semena-mena karena saya tidak perlu melakukan pertanggungjawaban. Jadi, akuntabilitas ini tidak hanya bersifat referensi, tapi juga preventif. Selanjutnya yang ketiga, fungsi utama akuntabilitas yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Emang sebuah sistem pelayanan publik tidak serta-merta langsung efektif dan efisien, memerlukan adanya evaluasi. Dan dengan adanya akuntabilitas ini, kita bisa mengetahui titik-titik mana sih yang belum efisien, dan bisa digunakan sebagai pemegang kekuasaan atau sebagai atasan untuk mengetahui titik mana saja yang harus diperbaiki dan harus dievaluasi. Terus apa masalahnya, bagaimana fokus pemecahan masalahnya, terus solusi apa terbaik yang bisa digunakan. Selanjutnya, akuntabilitas publik, itu ada dua macam. Yang pertama, akuntabilitas secara vertikal, atau yaitu bentuk pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, atau bisa dibilang atasan, kalau di satuan kerja ya. Misalnya, seperti pelaporan atau pertanggungjawaban SKP atasan kinerja pegawai. Udah benar nggak sih yang dilaporkan dengan rencana kegiatan di awal? Sesarnya udah tepat nggak sih? Targetnya udah sesuai nggak? Selanjutnya, akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat atau pengguna layanan publik tersebut. Kemudian nilai-nilai dasar akuntabilitas. Ada apa aja? Kepemimpinan, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana menjadi pemimpin yang bisa mengayomi, yang bisa menjadi leader yang baik untuk bawahannya. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, keadilan. Yang keenam, kepercayaan. 7, keseimbangan, kejelasan, dan yang terakhir, konsistensi. Oke, terima kasih. Salam ASN unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.